Dunia mungkin sedang memasuki fase paling berbahaya dalam 1 dekade terakhir. Amerika Serikat dan Israel melakukan operasi militer besar terhadap Iran. Iran membalas dengan misil dan drone. Retorika perang semakin keras. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang sedang dilakukan Donald Trump dan Benyamin Netanyahu? Strategi, tekanan politik, atau awal dari konflik regional besar? Mari kita analisa. Donald Trump saat ini berada di posisi paling menentukan. Sebagai Presiden Amerika Serikat, ia memimpin koordinasi militer bersama Israel. Serangan udara difokuskan pada target strategis Iran, fasilitas militer, infrastruktur pertahanan, dan titik yang dianggap berhubungan dengan ancaman regional. Trump menyampaikan bahwa operasi ini bisa berlangsung berminggu-minggu. Ia juga menyatakan Amerika memiliki kesiapan logistik dan militer untuk perang berkepanjangan. Namun yang menarik, Trump tidak menutup kemungkinan pengerahan pasukan darat jika diperlukan. Ini sinyal penting, karena selama ini, konflik AS di Timur Tengah cenderung menghindari keterlibatan darat langsung. Secara politik domestik, langkah ini juga memicu perdebatan di dalam negeri Amerika. Sebagian mendukung sikap tegas terhadap Iran. Sebagian lainnya khawatir konflik akan meluas dan menguras sumber daya. Trump saat ini memainkan 2 arena sekaligus, arena militer global, dan arena politik domestik. Di sisi lain, Benyamin Netanyahu memiliki kalkulasi yang berbeda. Bagi Israel, Iran adalah ancaman jangka panjang, terutama terkait program nuklir dan dukungan terhadap kelompok bersenjata di kawasan. Netanyahu menyatakan operasi ini bertujuan memperlemah kemampuan militer Iran dan mencegah ancaman masa depan. Ia juga menegaskan perang ini serius, tetapi tidak akan berlangsung bertahun-tahun. Artinya, targetnya bukan invasi total, melainkan tekanan strategis dan penghancuran kapasitas tertentu. Netanyahu juga membantah bahwa Israel menyeret Amerika ke dalam perang. Namun hubungan keduanya terlihat sangat terkoordinasi. Dari perspektif politik domestik Israel, langkah ini juga memperkuat posisi Netanyahu sebagai pemimpin keamanan nasional. Jika kita tarik lebih dalam, ada beberapa kemungkinan strategi besar. Pertama, tekanan maksimal untuk memaksa Iran kembali ke meja negosiasi. Kedua, melemahkan infrastruktur militer Iran sebelum ancaman menjadi lebih besar. Ketiga, menciptakan efek deterensi jangka panjang. Pesan bahwa serangan terhadap sekutu Amerika akan dibalas keras. Namun risikonya sangat besar. Karena Iran bukan aktor tunggal. Ada jaringan sekutu regional yang bisa memperluas konflik. Dan jika eskalasi terus meningkat, perang bisa berubah dari konflik terbatas menjadi konflik kawasan. Dampaknya sudah terasa. Harga energi global berfluktuasi, ketegangan di jalur perdagangan meningkat, pasar keuangan menunjukkan ketidakpastian, negara-negara besar menyerukan deeskalasi. Jika konflik ini melebar, bukan hanya Timur Tengah yang terdampak, ekonomi global, stabilitas energi, bahkan politik internasional bisa terguncang. Jadi, apa yang sedang dilakukan Trump dan Netanyahu? Mereka sedang memainkan strategi tekanan tinggi dengan risiko tinggi. Apakah ini akan berakhir pada negosiasi baru, atau justru menjadi babak awal konflik regional yang lebih luas? Sejarah menunjukkan, konflik besar sering dimulai dari kalkulasi yang dianggap terkendali. Pertanyaannya sekarang bukan hanya siapa yang menang, tetapi, seberapa jauh konflik ini akan meluas? Kita akan terus analisa perkembangannya, karena dunia sedang berubah, lebih cepat dari yang kita kira.